Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Agrokatis Mandiri. Kami di sini ingin membawakan proyek kami yang bertema Sistem Informasi Penjualan Bibit paya. Dengan saya Akmal Ramadan dengan anggota 1 NPM 128. Kemudian saya Akhir Maulana dengan NPM 008. Saya Naida Krisna dengan NPM 077. Saya Nafiro Rafif dengan NPM 74. Oke, jadi lokasi bisnis yang diamati itu ada di Jasinga Bogor. Lalu pemilik bisnisnya itu Bapak Wisnu. Lalu metode perencanaan yang dipilih itu waterfall. Alasannya itu yang pertama kebutuhan statis dan jelas. Yang kedua itu dokumentasinya terstruktur. Lalu estimasi elusinya lebih akurat. Dan yang terakhir itu fokus kerja sama timnya. Lalu yang selanjutnya aliran proses iteratif, pengembangan bertahap, inkremental, lalu yang kedua akomodatif terhadap perubahan, yang ketiga deteksi bug lebih cepat, lalu yang keempat feedback real time-nya oke. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan workflow bisnis. Konsumen di sini nge-start, lalu memesan bibit, karyawan menerima info pesanan, lalu ngecek stok. Jika tidak ada memberikan info kosong, lalu owner menerima info kosong, memberikan info butuh bibit ke owner, ke petani, lalu petani menerima info butuh bibit, menyiapkan bibit, memberikan info pembayaran, lalu si owner menerima info pembayaran, melakukan pembayaran, memberikan info bukti pembayaran, petani menerima bukti info pembayaran, lalu mengecek pembayaran, jika tidak sesuai, kurang, lalu petani memberikan info jumlah pembayaran kurang, lalu owner menerima info jumlah pembayaran kurang, lalu melakukan pembayaran, memberikan info bukti pembayaran, lalu si petani menerima bukti info pembayaran, petani cek pembayaran, jika sesuai, mengirim dan mengantar bibit. Lalu jika tidak kurang, petani memberikan info jumlah pembayaran lebih ke owner. Lalu melakukan pengembalian uang sesuai lebih, memberikan info bukti pengembalian, lalu owner menerima info bukti pengembalian dan cek. Nah, jika sesuai itu N, jika kurang memberikan info jumlah pengembalian kurang, lalu menerima info jumlah pengembalian kurang. Nah, di situ terus melooping. Lalu jika sesuai melakukan pengembalian sesuai lebih, lalu owner memberikan info bukti pengembalian, si petani menerima info bukti pengembalian dan ngecek. Jika sesuai, mengirim dan mengantar bibit. Lalu karyawan menerima stok, melakukan pengecekan dan membuat data bibit, memberikan data bibit, lalu menerima data bibit dan melakukan pengecekan. Jika sesuai, menyetujui informasi stok sesuai. Jika tidak sesuai yaitu atau kurang, si owner menerima info bibit kurang ke petani, lalu petani menerima info bibit kurang, menyiapkan bibit sesuai kurang, lalu mengirim dan mengantar bibit. Lanjut ke karyawan lagi. Jika kurang, owner memberikan info bibit lebih, lalu si petani menerima info bibit lebih, meminta mengemas bibit lebih, lalu owner menerima info mengemas bibit lebih, owner memberikan info mengemas bibit lebih, lalu karyawan menerima info mengemas bibit lebih, lalu karyawan memberikan info bibit lebih sudah dikemas, si owner menerima info bibit lebih sudah dikemas, lalu owner memberikan info bibit lebih sudah dikemas, petani menerima info bibit lebih sudah dikemas, lalu melakukan penjemputan bibit lebih, karyawan memberikan bibit lebih, lalu petani menerima bibit lebih, petani melakukan pengecekan jumlah bibit, jika sesuai itu N. Jika kurang, petani menyiapkan pesanan pengembalian lebih. Ada atas gitu. Oh, oke, di situ looping. Jika lebih. Oke. Itu jika lebih ya? Jika itu lebih, lalu petani menyiapkan kan jika lebih kan? Iya. Jika lebih, lalu owner menyiapkan pesanan pengembalian lebih, lalu selanjutnya anjing nih, sorry cok. Pakai ladder black Enggak. Karena ribet tuh. Ini gue harus net bawah dong. Ntar di kamera. Jika lebih, lalu owner menyiapkan pesanan pengembalian. Oh iya. Jika lebih, petani menyiapkan pesanan pengembalian lebih. Lalu di situ looping. Selanjutnya jika itu petani ya, itu owner ya.
Jika sesuai, owner menyetujui informasi stok sesuai, lalu karyawan memberikan konfirmasi stok sesuai pesanan. Oke, lalu lanjut ke yang ini dulu nggak sih, Ki? Oh iya, langsung ya. Lalu memeriksa harga estimasi ongkir di aplikasi third party. Lalu karyawan memberikan info pembayaran. Customer menerima info pembayaran. Lalu customer melakukan pembayaran. Lalu customer memberikan info dan bukti pembayaran. Lalu karyawan menerima info dan bukti pembayaran dan cek. Jika sesuai itu memberikan info pesan dan bukti pembayaran. Jika kurang memberikan info pembayaran kurang. Lalu pelanggan menerima info pembayaran kurang, lalu melakukan pembayaran di situ looping. Oke. Jika lebih Jika lebih, karyawan memberikan info pembayaran lebih, lalu owner menerima info pembayaran lebih. Owner memberikan info permintaan rekening, lalu karyawan menerima info permintaan rekening, lalu karyawan memberikan info permintaan rekening ke customer, lalu customer menerima info permintaan rekening, customer memberikan nomor rekening, lalu karyawan menerima nomor rekening, karyawan memberikan nomor rekening ke owner, lalu owner menerima nomor rekening, owner melakukan transaksi pengembalian dana, owner memberikan bukti pengembalian, karyawan menerima bukti pengembalian, lalu karyawan menerima bukti pengembalian, customer menerima bukti pengembalian, jika sesuai N, jika kurang memberikan info pengembalian dana kurang, jika benar menghitung itu kita tadi. Jika lebih menghitung jumlah lebih, jika lebih menghitung jumlah dana lebih yang dikembalikan, lalu melakukan pembayaran. Nah, lagi bawahnya yang jika kurang. Oke, jika kurang, lalu memberikan info pengembalian dana kurang, karyawan menerima info pengembalian dana kurang, karyawan memberikan info pengembalian dana kurang, lalu owner menerima info pengembalian dana kurang, lalu di situ looping, jadi ke atas. Stop di mana tadi? Lupa lagi. Di mana gitu? Tidak sesuai. Oke, langsung sesuai. Jika sesuai, sabar, baca dari mana ya? Dari sini lah. Langsung aja gitu. Oke. Jika sesuai, karyawan memberikan info pesanan dan bukti pembayaran, lalu owner menerima info pesanan dan bukti pembayaran, lalu menyetujui pesanan, karyawan menerima info persetujuan pesanan, lalu mengemas pesanan, mengirim pesanan, lalu ekspedisi menerima paket, menerbitkan resi, memberikan resi, karyawan menerima resi, lalu karyawan memberikan foto resi, customer menerima foto resi dan cek. Jika ini F-nya mana gitu? Oke. Jika tidak sesuai memberikan info resi tidak sesuai dan merawat alamat, lalu karyawan menerima info resi tidak sesuai dan perawatan alamat, lalu karyawan memberikan info rawatan alamat ke ekspedisi menerima info rawatan alamat, lalu menerbitkan resi, looping. Nah, jika sesuai, customer memberikan info resi sesuai, lalu karyawan menerima info resi sesuai, karyawan memberikan info resi sesuai, lalu ekspedisi menerima info resi sesuai, lalu karyawan mengirim paket, customer menerima pesanan. Jika tidak sesuai, memberikan bukti unboxing dan info penolakan pesanan, lalu karyawan menerima bukti unboxing dan pesanan ditolak, lalu karyawan meminta mengemas ulang pesanan, customer menerima info dan mengemas ulang pesanan, lalu memberikan info pesanan siap di return, karyawan menerima info pesanan siap di return, lalu karyawan memberikan info return dan foto resi, ekspedisi menerima info return dan foto resi, melakukan pengecekan resi, lalu melakukan penjemputan paket return, memberikan info bahwa kurir sudah sampai, lalu customer menerima info bahwa kurir sudah sampai, memberikan paket return, lalu ekspedisi menerima paket, ekspedisi mengirim paket, lalu karyawan menerima paket return,
memberikan info paket return sudah diterima, lalu owner menerima info paket return sudah terima, lalu memberikan info permintaan rekening. Karyawan menerima info permintaan rekening, lalu memberikan info permintaan rekening, lalu customer menerima info permintaan rekening, memberikan nomor rekening, lalu karyawan menerima nomor rekening, memberikan nomor rekening, owner menerima nomor rekening, lalu melakukan transaksi pengembalian dana, memberikan bukti pengembalian, karyawan menerima bukti pengembalian, karyawan memberikan bukti pengembalian, dan customer menerima bukti pengembalian. Jika sesuai jika Looping nih, dibaca apa aja? udah baca. Oke, karyawan gitu dulu nggak sih? Apa langsung aja? Oh aja ini akan menjadi looping dana. Oke, ini akan menjadi looping dana. Lalu balik lagi ke yang tadi. Oke. Jika sesuai, lalu customer memberikan info pesanan diterima, lalu karyawan menerima info pesanan diterima, lalu karyawan memberikan info pesanan selesai, lalu owner menerima info pesanan selesai. Oke, N. Oke. Lalu selanjutnya itu ada total biaya LOC. Oke, di sini total biaya yang dibutuhkan dalam membuat sistem dengan menggunakan LOC. Yang pertama, gimana ya ceritanya? Udah aja langsung baca aja yang pertama. Oke, yang pertama modul pelanggan portal itu membutuhkan 950 LOC. Biaya per LOC-nya itu 10.000, lalu total biaya modul rupiahnya itu 9.500.000. Lalu yang kedua, modul karyawan dan kasir membutuhkan 900 LOC. Biaya per LOC-nya itu 10.000, lalu total biaya modul rupiahnya itu 9 juta. Jika tiga modul owner dan B2B portal membutuhkan 700 LOC dengan biaya per LOC-nya itu 10.000, total biaya modul rupiahnya itu 7 juta. Lalu yang keempat itu modul core dan security system membutuhkan 450 LOC, biaya per LOC-nya itu 10.000, lalu total biayanya itu 4.500.000. Jadi total volume kode sistemnya itu 3.000 LOC dengan total investasi final itu 30 juta rupiah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Ahyar. Kemudian saya akan menjelaskan APL. Pertama ada user masuk ke manage user, aksesnya bisa baik karyawan, owner. Kemudian akses itu login. Kemudian yang sudah login masuk ke master. Kemudian ada pelanggan, ada produk, ada supplier. Tiga ini masuk ke master. Kemudian yang outputnya ada info pelanggan, info produk, dan info supplier. Sudah master ada pendaftaran, inputnya ada pendaftaran atau kosong baru, outputnya info pelanggan. Kemudian ada pembelian, kemudian inputnya ada pembelian bibit, kemudian outputnya laporan pembelian bibit. Kemudian ada pesanan inputnya pemesanan bibit, kemudian outputnya info status pesanan. Kemudian ada penjual, inputnya ada rekap penjualan, outputnya ada laporan penjualan. Kemudian ada pembayaran, inputnya pembayaran, outputnya laporan pembayaran nota. Kemudian ada pengirim, inputnya ada pengirim, kemudian outputnya ada info status pengiriman. Baik. Sekarang untuk penjelasan yang pertama ada user yang di database yang berisi ID user, nama user, dan role yang berisi karyawan dan owner. Nah, untuk role owner dia bisa memesan, dan selanjutnya supplier menerima pesanan dari owner, lalu membuat pemesanan stok, lalu menjadikan produk dan mengirimkan produk yang masuk ke pembelian bibit yang di dalamnya ada yang pembelian dan harga. Yang kedua, pelanggan bisa melakukan pendaftaran, lalu pelanggan setelah mendaftar bisa membeli, masuk ke pembelian bibit, lalu bisa melakukan pembayaran, masuk ke database pembayaran, lalu dikirim masuk ke database pengiriman. Lalu selanjutnya setelah pembelian selesai, direkap masuk ke rekap penjualan yang isinya total pendapatan dari ID penjualan yang bisa diakses langsung oleh user. Kemudian ada DFD level 0.
Pertama, entitas pelanggan yang paling kanan atas. Data yang masuk ke sistem input, pelanggan melakukan registrasi daftar dan mengakses akun, yaitu login. Kemudian pelanggan melakukan pemesanan order bibit dan mengirim bukti pembayaran. Data yang keluar dari sistem output pelanggan ini, pelanggan menerima konfirmasi akun, info daftar, dan info login. Kemudian pelanggan dapat melihat katalog barang, info produk. Kemudian pelanggan mendapatkan bukti transaksi dan pelacakan nota dan info pengiriman. Untuk entitas yang kedua, karyawan bagian kiri atas, data yang masuk ke sistem input ada pertama karyawan mengakses hak kelola lewat login. Kemudian karyawan melakukan pengecekan uang masuk, validasi pembayaran. Kemudian karyawan melakukan data logistik berupa input resi. Data yang keluar dari sistem output itu karyawan menerima konfirmasi akses info login. Karyawan mendapatkan pemberitahuan order masuk orderan baru masuk, yaitu info data order. Karyawan menerima update pelacakan barang, yaitu info status kirim. Kemudian entitas supplier yang bagian kiri bawah, data yang masuk ke sistem input, supplier melakukan login ke sistem. Kemudian supplier mengirimkan data konfirmasi restock bahwa pesanan bibit grosir siap dipasok. Data yang keluar dari sistem output, pertama supplier memberikan verifikasi masuk, yaitu info login. Kemudian supplier mendapatkan dokumen pengadaan dari sistem berupa yang tertulis di dalam DD ini data permintaan bibit. Kemudian ada entitas yang keempat, yaitu owner atau pemilik di bagian kanan bawah. Itu apa sih? Itu. Nah, kok gitu? Apa sih? Enggak tadi itu ini Cok. Masuk OBS tadi. Jadi lanjutin yang entitasnya. Oke, kemudian untuk entitas yang keempat, owner. Data yang masuk ke sistem input, owner melakukan login untuk memantau usaha. Kemudian owner membebari varietas atau harga lewat yang tertulis dalam DFD-nya data master product. Kemudian owner meminta pengadaan stok baru melalui yang tertulisnya input pemesanan stok. Kemudian data yang keluar dari sistem, owner menerima verifikasi masuk info login. Kemudian owner menerima rangkuman performa bisnis otomatis berupa yang tertulis dalam DFD-nya laporan penjualan dan laporan restock. Oke, kemudian saya akan lanjut ke penjelasan DFD yang satu. Untuk penjelasan DFD 1, yang pertama ada proses 1.0, yaitu manajemen registrasi dan akun. Langkahnya pelanggan mengirim data diri berupa nama dan alamat ke proses 1.0. Sistemnya menyimpan ke data stores D2 pelanggan yang tertulis di dalam D1-nya disimpan akun, dan D1 user yang tertulisnya simpan user sebagai feedback pelanggan menerima token login. Kemudian supplier mendaftarkan usaha dengan mengirim form vendor PT dan alamat PT ke proses 1.0. Lalu datanya disimpan ke data store D3 supplier yang tertulisnya itu simpan vendor. Yang kedua proses 2.0 yaitu kalau data master product. Di sini owner melakukan input data produk baru atau mengubah data produk lama dengan mengirimkan aliran data insert stock ke proses 2.0. Proses ini kemudian memperbarui informasi di data store D5 produk bibit via aliran data yang tertulisnya update stock. Kemudian kita masuk ke fase yang keduanya ini, sisi operasional utama ketika ada pembeli datang. Melihat produk. Pelanggan melihat katalog produk yang ditarik langsung dari data store D5 produk bibit yang tertulis data varietas bibit harga. Proses 4.0 ini proses transaksi beli retail. Pelanggan melakukan order dengan mengirimkan card checkout ID dan 20 ke proses 4.0 ini.
Kemudian di proses politik online, jika pembelian dilakukan offline di toko, karyawan ikut membantu pemasukan pesanan via aliran data yang tulis dalam diet ini, bantu input kasir ke proses 4.0. Efek dari proses 4.0. Sistem otomatis memotong jumlah persediaan di data store D5 dan terus produk bibit yang tertulis dalam DFD ini adalah kurangi stok tersedia. Kemudian sistem membuat catatan transaksi baru ke data store D7 pembelian retail yang tertulisnya itu generate nota beli. Kemudian fase pembayaran dan verifikasi pengiriman ekspedisi. Proses 5.0 yang untuk bagian verifikasi dan validasi pembayaran. Pelanggan mengirimkan upload bukti TF atau tunai ke proses 5.0 ini. Proses 5.0 akan mencocokkan nilai transaksi dengan menarik data tagihan dari data store D7, yaitu pembelian retail yang tertulis tarik total harga. Kemudian karyawan memeriksa bukti tersebut, lalu melakukan konfirmasi ke sistem via aliran data yang tertulis dalam diagram ini. Sistem ini klik validasi lunas. Setelah divalidasi, status pembayaran diubah menjadi lunas di data store D8. Pembayaran update status bayar. Pelanggan pun menerima cetak elektronik nota lunas dari proses 4.0. Kemudian masuk ke proses 6.0 yaitu tracking dan pengiriman ekspedisi. Proses 6.0 memeriksa apakah pesanan sudah dibayar dengan menarik data dari data store. Bagian D8 itu pembayaran. Yang tertulis itu validasi syarat lunas. Kemudian karyawan menyiapkan paket dan memasukkan yang tertulis di sini, memasukkan tuh input nomor resi kurir ke proses 6.0. Kemudian informasi kurir dan resi dicatat ke data store, yaitu D9 pengiriman logistik yang tertulis simpan login logistik, dan status pengiriman yang terus berubah dikirim ke pelanggan berupa update tracking resi. Kemudian masuk ke fase keempat, stok gudang dan rekapitulasi laporan akhir. Kita balik lagi ke proses 3.0, yaitu pemesanan restock hulu. Proses 3.0 memantau batas minimum persediaan dari data store D5 produk bibit yang tertulis cek limit stok. Jika stok menipis, owner memberikan instruksi pengadaan lewat aliran data yang tertulis itu rek stock ID bibit dan 20. Kemudian proses 3.0 menuliskan dokumen order tersebut ke supplier. Kirim yang tertulis di dalam proses 3.0 ini, untuk supplier ini kirim PO ke vendor. Sekaligus mencatat riwayat pemesanan ke data store D6. Untuk D6 ini yaitu pemesanan stok yang tertulis simpan, log, dan PO. Kemudian supplier merespon dengan mengirimkan muatan bibit dan memberikan konfirmasi supply. Balik ke proses 3.0. Kemudian proses 7.0, closingan dan rekapitulasi omset. Di akhir periode, proses 7.0 mengumpulkan seluruh data keuangan dengan menarik data transaksi dari data store D8 pembayaran. D8 pembayaran ini yang tertulis ini adalah tarik omset lunas, serta volume penjualan barang dari data store D7. D7 ini menjelaskan pembelian retail yang tertulis itu tarik quantity bibit terjual. Kemudian data akumulasi tersebut dilakukan ke data store yang itu data store itu D10 rekap penjualan yang tertulis dalam diagram ini adalah catat buku besar. Hasil kalkulasi final diserahkan langsung kepada owner dalam bentuk generate laporan akhir. Kemudian saya akan menjelaskan alur UML-nya. Untuk alur sisi pelanggan atau customer yaitu input ke sistem. Pelanggan melakukan registrasi, daftar, dan masuk ke sistem login. Kemudian pelanggan memilih barang dan melakukan pembelian, yaitu order bibit yang tertulis order bibit. Lalu pelanggan mengirimkan konfirmasi penyelesaian transaksi, yaitu bayar. Untuk output dari sisi pelanggan adalah
pelanggan menerima status verifikasi akun, info daftar, dan info login. Kemudian pelanggan bisa melihat katalog barang, info produk, serta mendapatkan dokumen transaksi dan transaksi akhir, yaitu nota dan informasi pengiriman. Kemudian alur sisi karyawan atau operasional toko dan kasir. Untuk input dari sisi karyawan ini, karyawan masuk ke hak aksesnya yaitu login. Kemudian karyawan memeriksa transaksi dan mengubah statusnya, yaitu validasi pembayaran, serta masukkan data logistik ekspedisi, yaitu input resi. Untuk sistem outputnya, karyawan menerima konfirmasi masuk, yaitu info login. Kemudian karyawan mendapatkan pemberitahuan pesanan baru yang harus diproses. Jadi diproses yang tertulis yaitu info data order. Kemudian setelah dikonfirmasi status logistik yaitu info status kirim. Untuk ketiga ada supplier. Untuk bagian supplier ini ada dua sistem, ada dua sistem input dan output juga. Untuk bagian inputnya supplier masuk ke dalam sistem vendor login. Kemudian supplier memberikan kepastian bahwa pesanan siap dikirim, yaitu konfirmasi restock. Untuk outputnya, supplier menerima akses masuk info login. Kemudian supplier menerima dokumen pemesanan resmi, yaitu data permintaan bibit. Yang keempat ini ada alur sisi owner. Ya, untuk input dari sistem owner ini, owner masuk ke administrator utama, yaitu login. Kemudian owner mengelola database komoditas toko, yaitu data master product. Kelola master product dan memberikan instruksi pengadaan barang baru jika gudang kosong. Input pemesanan stok. Output dari sistem ini yaitu owner meminta akses info login. Owner menerima rangkuman performa bisnis berupa laporan penjualan dan status pengadaan barang, yaitu laporan restock untuk bahan evaluasi bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat untuk UAS RPL. Sebelum kami lanjut presentasi, izinkan kami untuk perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nafir Rafiul Al-Hakim dengan NPM 74. Saya Naenda Krisna dengan NPM 077. Saya Akmalik Ramadan dengan NPM 128. Saya dengan Agir Maulana dengan NPM 008. Baik, di sini untuk proyek yang telah kami buat yaitu adalah web. Baik, di sini ada halaman login. Di sini kita akan login sebagai konsumen terlebih dahulu. Di sini kita mengisi username, password, lalu login. Nah, di sini adalah tampilan dashboard konsumen. Di sini kita bisa pilih produknya. Contoh di sini memilih produk Papaya California. Di sini untuk harga per piecesnya itu 100.000. Lalu bisa memasukkan jumlah pesanannya atau kita ingin pesan berapa piece. Contoh kita isi kita isi 30. Lalu di sini untuk meter pembayarannya yaitu transfer bank atau kita di sini virtual account. Lalu kita klik beli sekarang. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk riwayat transaksi dan status pengiriman. Di sini untuk status bayarnya yaitu masih pending karena belum diproses oleh karyawan. Di sini kita sign out dulu dan kita akan login sebagai karyawan. Si karyawan lalu masukkan password, lalu kita login. Baik, di sini ada validasi pembayaran dan juga ada input resi pengiriman.
Ini adalah dashboard karyawan. Lalu di sini kita buka pembayaran. Nah, di sini tampilannya itu kita bisa ada aksi verifikasinya. Jadi untuk dikirim kita klik validasi dan kirim. Apabila sesuai, apabila tidak sesuai bisa klik tolak yang ada di sebelahnya. Dan di sini apabila benar kita pencet validasi kirim dan sudah terkirim. Lalu di sini untuk status pengirimannya sudah dikirim. Lalu kita masuk lagi sebagai konsumen. Nah, di sini untuk status pengirimannya yaitu telah dikirim. Apabila barang sudah sampai, kita bisa klik di bagian paling kanan yaitu terima barang. Apabila barangnya sudah sesuai. Dan selesai. Lalu selanjutnya kita akan login sebagai owner. Di sini dashboard owner, ada total varian bibit, ada antrian PO restock, dan juga ada total omset dari penjualan. Di sini kita bisa lihat laporannya untuk rekap penjualan dan omset masuk yang telah dilakukan oleh konsumen tadi, dan juga yang telah diproses oleh karyawan. Lalu lanjut ke penerbitan berkas dokumen PO. Di sini kita bisa pilih supplier. Ini adalah contoh vendor atau supplier yang kita pilih. Lalu bisa pilih varietas benih atau komoditas benih yang kita minta. Itu benihnya contohnya jenisnya apa. Contoh kita pepaya California. Lalu di sini ada volume restock yang diminta. Kita isi 100 dan ini nggak bisa diganti agar stabil volume restocknya di gudang. Dan selanjutnya di sini sudah berhasil diterbitkan dan berkas akan otomatis dikirim ke supplier. Di sini kita akan login sebagai supplier. Di sini ada yang paling bawah itu ada pesanan yang kita pesan tadi, yaitu kita memesan 100 pieces, yaitu 1 piecesnya itu ada 10 gram dan harga satuan per piecesnya itu 25.000. Di sini status PO-nya masih pending dan karena kita di sini sebagai supplier kita bisa konfirmasi dan kirim. Di sini ketika kita sudah klik kirim, maka statusnya atau hasil kerjanya sudah approve dan sudah terpasok ke ownernya. Sekarang kita login kembali owner. Dan di sini kita bisa lihat nah, karena kita sudah memesan tadi, maka benih pepaya Californianya itu stoknya bertambah. Jadi 390 pieces. Kita bisa buka katalog. Nah, di sini kita bisa tambah varian produk. Kita bisa tambah varian produknya. Lalu kita bisa simpan ke gudang. Nah, maka otomatis produk yang kita tambah akan tersimpan di katalog. Baik, seperti itu. Lalu kita bisa menghapus atau menambah varian produk yang ada di katalog. Nah, selanjutnya kita
login sebagai karyawan. Nah, ini kita login sebagai konsumen. Kita bisa pilih produk yang udah kita tambahkan tadi di dashboard owner. Karena produk yang contoh Papaya Kalina ini, karena tadi produknya sudah ditambahkan dari dashboard owner dan dapat muncul di katalog. Lalu ini kita bisa proses juga untuk pembeliannya. Sekarang kita login sebagai karyawan untuk memproses pesanannya. Nah, di sini kita bisa validasi lagi atau tolak apabila tidak sesuai. Nah, apabila ditolak, maka tampilannya akan seperti ini. Kita lihat, kita login sebagai karyawan. Kita login sebagai konsumen. Nah, maka apabila ditolak, maka status bayar akan gagal. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.